Beberapa trail buatan lokal berikut ini mungkin bisa menjadi alternatif pilihan bagi yang sudah bosan dengan KLX 150, CRF 150, ataupun Yamaha WR 155. Karena dengan spek standar saja, trail buatan lokal berikut ini sudah punya mesin yang bertenaga, sehingga tidak perlu susah payah mengeluarkan budget tambahan untuk bore up mesin. Trail lokal pertama yang akan kita bahas adalah VR Cross X 250. Trail lokal buatan pabrikan asal Semarang ini hadir dalam 3 varian pilihan, yaitu VR Cross X 250 EC, VR Cross X 250 ES, dan juga VR Cross X 250 SF. Untuk VR Cross X 250 EC, varian ini hadir dengan frame model tubular berbahan besi, dan jika kita perhatikan sekilas dari depan sampai belakang, tampilan desain motor ini hampir mirip dengan KTM EXCF 250, lengkap dengan beberapa perangkat standar jalan raya seperti headlamp, stop lamp, lampu sen, speedometer, dan juga kaca spion, sehingga selain bisa dipakai buat off-road, motor ini juga legal apabila dipakai untuk berkendara di jalan raya. Kemudian untuk VR Cross X 250 ES, varian ini tampil mengusung frame model twin spar, serta desain bodyworknya dibuat mirip seperti Honda CRF 250R. Oh ya, satu lagi perbedaannya dengan VR Cross X 250 EC adalah bagian belakangnya yang sudah dilengkapi footstep pijakan penumpang, sehingga motor ini bisa lebih nyaman saat dipakai untuk berboncengan. Sementara itu, VR Cross X 250 tipe SF diperuntukkan sebagai trail kompetisi alias tidak bisa dipakai di jalan raya, sehingga varian ini tidak dilengkapi perangkat standar jalan raya seperti 2 varian sebelumnya. Untuk menunjang performa sebagai trail spek kompetisi, di sektor suspensi motor ini telah dibekali shock upside down buatan Fast S, kaliper pengiriman Nissin, tromol CNC aluminium, serta yang paling spesial adalah frame dan swing armnya yang didesain khusus dengan menggunakan bahan aluminium, sehingga membuat bobot motor ini menjadi lebih ringan, yaitu hanya 110 kg saja. Ketiga seri trail ini mengusung spesifikasi mesin yang sama, yaitu mesin 4 tak 1 silinder berkapasitas 249,6 cc, SOHC 4 klep berpendingin cairan, pengkabutan karburator Delutro PHBE 34 mm, serta transmisinya 6 percepatan yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 24,4 horsepower di putaran 9.000 rpm dan torsi puncak 23 Nm pada 7.000 rpm. Secara spek di atas kertas, tenaga VR Cross X 250 ini bisa dibilang setara dengan trail 250cc pabrikan Jepang, seperti halnya KLX 250 maupun CRF 250L. Kemudian dari segi harganya, harga motor ini juga jauh lebih murah dari trail Jepang sekelasnya, di mana untuk varian EC dan ES dibanderol 42-43 jutaan, sedangkan varian SF spek kompetisi dibanderol seharga 56 jutaan. Sayangnya di tahun 2025 ini, VR Cross X 250 series sudah tidak lagi didisplay di website resmi VR, dan kemungkinan motor ini sudah dihentikan penjualannya. Namun jika tertarik dengan motor ini, unit VR Cross X 250 kondisi second bisa ditemukan di marketplace online dengan harga mulai dari belasan sampai 30 jutaan. Selain VR, produsen roda 2 lokal yang punya produk trail keren adalah GasGas. GasGas merupakan salah satu pabrikan sepeda motor asal Indonesia yang sebagian besar produk buatannya didominasi oleh jenis motor trail. Berdiri sejak tahun 2004, GasGas mengawali karirnya dengan menjual motor trail hasil modifikasi sendiri, namun karena terus berkembang seiring waktu, akhirnya pada tahun 2013, GasGas mulai memproduksi motor buatan mereka, dan kini pabrik perakitannya berpusat di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Salah satu trail keren buatan GasGas adalah GasGas GE 250. Trail satu ini hadir sebagai dual sport yang legal dipakai di jalan raya, dengan tampilan desain yang cukup keren, berikut suspensi upside down buatan Fast S, speedometer digital, serta frame delta box aluminium yang membuat bobotnya cukup ringan, yaitu 117,5 kg saja. Sementara itu, mesin yang diusungnya berkubikasi 250cc single cylinder dengan ukuran bor 77 mm dan stroke 53,6 mm, SOHC 4 klep berpendingin cairan, pengkabutan karburator serta transmisinya 6 speed yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 18,5 kW atau 24,8 horsepower di 9.000 rpm
dan torsi puncak 22 Nm pada 7000 rpm. Untuk harganya sendiri, berdasarkan website resmi GasGas, saat ini GasGas GE250 ditawarkan dengan harga 45 jutaan. Harga tersebut terbilang cukup murah jika dibandingkan trail 250cc Jepang seperti halnya KLX 250 ataupun CRF 250L yang kini bandrol harganya sudah tembus di angka 70 jutaan. Selain kelas 250cc, GasGas juga mempunyai produk trail di kelas 450cc yang dinamakan sebagai GasGas GXE 450. Motor yang dirilis pada tahun 2017 lalu ini hadir mengusung mesin berkubifikasi 450cc single cylinder berpendingin cairan dengan ukuran bor 96 mm dan stroke 62,1 mm yang dilengkapi teknologi Unicam mirip seperti mesin Honda CRF 450. Namun, untuk pengkabutan bahan bakarnya masih mengandalkan karburator, serta transmisinya menggunakan 5 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 43,5 horsepower di 7500 rpm, serta torsi puncak 42,5 Nm pada 6500 rpm. Meskipun secara spek di atas kertas tenaga motor ini jauh lebih kecil dari special engine 450cc lain, yang rata-rata tembus di atas 50 horsepower di roda belakang, namun tenaga motor ini terbilang sudah sangat cukup untuk sekedar bersenang-senang di trek ataupun dipakai untuk terabasan. GasGas GXE 450 dibekali fitur standar berupa suspensi depan upside down dari Fast S, velg jari-jari ring 21 inch depan dan 18 inch belakang, tangki BBM berkapasitas 8 liter, serta frame twin spar berbahan aluminium yang ringan, sehingga bobot keringnya diklaim hanya berada di angka 120 kg saja. Saat pertama kali dirilis, GasGas GXE 450 ini dibanderol dengan harga 123 jutaan. Namun karena harganya dinilai cukup mahal untuk sebuah brand yang belum mempunyai nama besar, motor ini cukup sulit bersaing di pasaran, sehingga pada tahun 2020 lalu, GasGas sempat mengobral harga motor ini di angka 45 jutaan. Mungkin karena peminatnya yang tidak banyak, kabarnya GasGas GXE 450 ini hanya diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas, dan untuk saat ini, harga resmi motor ini dibanderol di angka 115,5 jutaan. Sayangnya, keberadaan trail keren buatan lokal ini tidak diimbangi dengan adanya dealer resmi mereka di berbagai daerah, sehingga untuk saat ini, sebagian besar konsumen melakukan pembelian lewat jalur online, baik itu dari situs website, marketplace online, ataupun melalui media sosial mereka. Alhasil, dengan kondisi seperti ini, ditambah lagi dealer resmi mereka yang tidak tersebar luas di berbagai daerah, tidak mengherankan jika peminat trail buatan lokal ini tidaklah begitu banyak, mengingat masih banyak konsumen yang mempertanyakan bagaimana pelayanan after sales brand lokal ini, baik itu mengenai perbaikan motor, servis, ataupun ketersediaan spare part. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai trail keren buatan pabrikan lokal ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.